Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Pada misbah doa di pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal 13 ayat yang ke-15, kita akan belajar firman Tuhan dan pagi hari ini tentang memiliki hidup yang menyenangkan. Firman Tuhan akan memberitahukannya kepada kita, dan sebelum kita lebih jauh lagi melihatnya, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu untuk datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur kepadanya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan
naikkan syukur di hadapanmu, naikkan pujian, sebab betapa baiknya Kau Tuhan, sebab betapa baiknya Kau Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib, kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur kepada-Mu, betapa kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mengendaki sebuah kehidupan yang menyenangkan atau kita memilih untuk hidup susah? Pilihan ada di tangan setiap kita. Kitalah yang menentukan, kitalah yang memutuskan. Memang situasi, keadaan orang lain dan lain sebagainya, hal-hal yang di luar kita itu dapat mempengaruhi kehidupan kita atau mempengaruhi keputusan yang kita buat. Tapi sekali lagi, keputusan dan tanggung jawab akan apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini, besok dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab kita, dan semua didasarkan pada keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Kita hari ini adalah hasil keputusan kita beberapa waktu yang lalu. Kita besok, lusa, bahkan seterusnya, itu bergantung pada keputusan yang kita buat di hari ini. Sebab itu betapa pentingnya setiap hari kita diperhadapkan pada pengambilan keputusan-keputusan. Nah, terutama dalam kehidupan kita, apakah kita akan memiliki sebuah kehidupan yang menyenangkan atau sebuah kehidupan yang susah? Itu semua tergantung dari keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Pagi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, akal budi yang baik mendatangkan karunia,
tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Dalam terjemahan lain di Message Bible mengatakan, pemikiran yang sehat menghasilkan kehidupan yang menyenangkan. Tetapi pembohong, orang yang tidak dapat dipercaya, akan hidup susah. Biasanya ketika kita mendengar hidup susah, itu adalah orang yang pada konotasi kita, pemikiran kita, persepsi kita, pemandangan kita adalah orang yang miskin, orang yang nggak punya apa-apa, orang yang nggak kaya dan lain sebagainya. Kita mengkonotasikan, mengartikannya, mendefinisikannya sebagai orang yang susah. Padahal sebenarnya kalau berbicara tentang susah, tidak selalu, tidak melulu adalah orang yang nggak punya uang, yang nggak punya apa-apa, tetapi orang yang susah adalah orang yang situasi di dalam hatinya. Jadi susah itu bukan hanya perkara yang di luar, tetapi sesungguhnya yang dari dalam. Ada banyak juga orang yang berlimpah hartanya, punya uang yang banyak, tapi toh tetap hidupnya susah. Sehingga hidupnya merasakan susah, merasa hampa, merasa kosong, bahkan nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Ketika melihat orang lain terberkati sedikit saja, padahal dia kaya raya, dia melimpah ruah, tapi melihat orang lain yang mulai diberkati sedikit, kita sudah susah. Lihat orang lain senang, kita susah. Lihat orang lain sehat, kita susah. Lihat orang lain bahagia, kita susah. Jadi susah sebenarnya bukan bergantung pada apa yang di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Ada orang yang kaya bisa susah. Susah ketika lihat orang sukses, susah ketika lihat orang lebih berhasil dari dirinya, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya itulah yang harus kita mengerti terlebih dahulu. Namun pada bagian yang pertama dari firman Tuhan, kita belajar pagi hari ini, bagaimana supaya dalam kehidupan kita dapat memiliki sebuah kehidupan yang menyenangkan. Dan lagi-lagi itu diawali dari diri kita. Kehidupan yang menyenangkan bukan nanti kalau lingkungan kita menyenangkan baru kita memiliki hidup yang menyenangkan. Tapi kalau lingkungan di tempat kita tinggal, lingkungan masyarakat kita nggak menyenangkan, ya hidup kita nggak menyenangkan. Hidup yang menyenangkan bukan tunggu nanti kalau lingkungan di tempat kita bekerja, situasi keadaannya menyenangkan, baru hidup kita menyenangkan. Enggak juga. Tetapi sesungguhnya kehidupan yang menyenangkan itu berawal dari diri kita. Dan itu dimulai dari mana? Pemikiran kita. Sebab itu kita mesti juga mengalami pembaharuan akal budi pemikiran kita, sehingga kita memiliki pemikiran yang sehat. Dalam terjemahan Message Bible dikatakan dengan jelas, pemikiran yang sehat menghasilkan kehidupan yang menyenangkan. Jadi kehidupan yang menyenangkan sebenarnya itu bukan tujuan hidup kita, tetapi itu sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang merupakan akibatnya. Sebabnya apa? Kalau kita memiliki pemikiran yang sehat, itu akan menghasilkan kehidupan yang menyenangkan. Nah, itu berawal dari pemikiran kita, cara berpikir kita. Nah, kita mesti bertumbuh dalam pengertian yang benar. Makin hari makin dewasa, makin mengerti. Pemikiran yang sempit, pemikiran yang gak sehat membuat kita juga akan mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita pikirkan itu akan banyak mempengaruhi hidup kita. Ketika kita terus memikirkan yang terburuk, yang negatif, prasangka-prasangka buruk dan lain sebagainya, mungkin kita mendengar dokter mengatakan, Bapak kena vonis penyakit ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terus memikirkannya, itu akan memicu keadaan makin memburuk dan lain sebagainya. Akan membuat kita kemudian kehilangan nafsu makan, kehilangan kemudian stamina kita, imunitas kita, bahkan juga kita mungkin jadi sulit untuk tidur. Kemudian juga bisa memicu asam lambung yang cukup tinggi dan lain sebagainya, dan membuat banyak hal yang nggak perlu kita alami. Nah, kalau model begini, sudah hidup kita nggak akan menyenangkan. Nah, oleh karena itu, hidup yang menyenangkan itu berawal, itu sesuatu yang dihasilkan dari apa? Dari memiliki pemikiran yang sehat. Mari belajar punya pemikiran yang sehat. Ada banyak daripada kita memiliki pemikiran yang nggak sehat. Ada hal tertentu sedikit, kita langsung pemikirannya negatif. Oh, jangan-jangan dia nggak suka dengan saya. Jangan-jangan orang ini punya rencana jahat kepada saya, dan lain sebagainya. Selalu prasangkanya negatif, itu artinya pemikiran kita nggak sehat. Kalau pemikiran kita selalu berprasangka buruk, kita mudah khawatir, bahkan kita memikirkan terlalu berat dalam kehidupan kita,
itu artinya pemikiran kita sedang nggak sehat. Nah, pemikiran yang nggak sehat mesti diobati supaya sehat. Nah, obatnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, nah pikiran kita mesti diisi dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan membersihkan kita dari hal-hal yang negatif, hal yang nggak baik, yang mengotori dalam pemikiran kita, sehingga yang menyebabkan pikiran kita jadi sakit, jadi nggak sehat. Nah, ini mesti dibereskan. Nah, bereskannya dengan apa? Firman Tuhan. Kita perlu mengalami pembaharuan akal budi kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan mentransformasi kita, mengubahkan pola pikir kita. Sebagai contoh sederhana, ketika Rasul Paulus mengatakan kita harus mengalami pembaharuan akal budi, seperti halnya proses metamorfose. Dari ulat yang sukanya merugikan orang lain. Ulat adalah gambaran dari sebuah kehidupan yang egois, mementingkan diri sendiri, hanya aku, saya sendiri, dan gak ada orang lain. Sehingga pemikirannya berfokus hanya pada diri sendiri. Ulat kerjanya cuma makan, gak peduli itu tanaman orang, gak peduli itu mungkin orang hasil panen orang sedikit lagi mau panen dan sebagainya, merusak tanaman orang, merusak pekarangan orang dan lain sebagainya. Dia gak peduli, yang penting saya makan dan terus makan. Itulah ulat. Tetapi ada masanya bagi ulat ketika masuk dalam proses metamorfose, ulat akan berpuasa, nggak lagi makan, stop makan, dan dia masuk dalam kepompong. Nah, disitulah terjadilah proses perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kalau dia menjadi kupu-kupu, kalau pada waktu menjadi ulat, orang akan cenderung menjauhi. Mengapa? Nah, kalau ulat takut, orang biasanya takut kena gatal dan lain sebagainya, sehingga orang menjauhi, bahkan orang nggak suka karena merugikan orang lain. Dia egois, dia nggak peduli kalau itu milik orang lain dan lain sebagainya. Itu sebuah gambaran pemikiran yang nggak sehat. Tetapi ketika masuk pada proses metamorfose, perubahan bentuk, maka yang terjadi adalah dia berhenti makan, perubahan bentuk dan menjadi ulat. Maka menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang orang cari, orang suka lihatnya, senang. Modelnya begini, coraknya, sayapnya begitu indah dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa membantu pada proses-proses penyerbukan dan lain sebagainya, sangat menolong. Dan itulah sebuah gambaran yang terjadi dari orang yang pemikirannya berpusat pada diri sendiri, kemudian dapat menjadi berkat buat orang lain. Nah, pemikiran yang model begini yang mesti ada dalam hidup kita. Kita mesti mengalami perubahan pemikiran kita. Nah, dari kita sejak kecil pun pemikiran kita mesti berkembang. Seperti anak saya yang kecil, dia memiliki pemikirannya yang sempit, seperti hanya dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dimintanya harus diberikan. Kalau saya sebagai papanya nggak memberikan yang diminta, dia akan berkata, "Papa nggak sayang." Tapi ketika dia minta, saya beri, dia mengatakan, "Papa sayang." Pemikirannya hanya sekecil itu, sesempit itu, mengatakan bahwa kalau apa yang dituruti, apa yang diminta, diinginkan, dipenuhi, dia akan berkata orang tua sayang. Ketika tidak dituruti keinginannya, dia akan berpikir orang tua nggak sayang dengan saya. Dan itu pemikiran yang belum tepat, pemikiran yang belum sepenuhnya benar. Nah, pengertian itu harus dikembangkan. Sehingga kadang-kala ketika masih kanak-kanak, pemikiran kita seperti anak-anak. Kita berpikir bahwa segala sesuatu harus seperti yang kita inginkan. Kalau kita berdoa, kita nggak terima apa yang kita doakan, dan Tuhan berkata enggak, no, atau tunggu dulu, kita akan berkata jangan-jangan Tuhan nggak sayang dengan saya. Nah, kalau kita masih seperti ini, jangan-jangan pemikiran kita masih kanak-kanak. Kalau kita misalkan di gereja, dalam ibadah, dalam persekutuan, ada orang yang memperhatikan kita, kemudian kita merasa, oh saya nggak diperhatikan dan sebagainya. Coba memiliki pemikiran yang mesti dikembangkan. Pengertian kita mesti berkembang. Pola pikir kita mesti ke arah yang lebih sehat, yang lebih benar. Sehingga kita menjadi orang yang nggak mudah kecewa, nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, nggak mudah juga kemudian berprasangka buruk, berpikir yang negatif, berpikir yang terlalu berat dan lain sebagainya. Tapi kita selalu berpikiran yang sehat. Nah, kalau orang memiliki pemikiran sehat, pemikirannya berkembang. Ketika kita kanak-kanak, pemikirannya ya seperti itu, nggak diberi, nggak sayang. Tapi ketika dia mulai beranjak menjadi dewasa, pemikirannya berubah.
Ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya dan orang tuanya berkata, tunggu dulu, orang tua belum ada uang. Dia mengerti kenapa belum diberikan, ya karena mungkin uangnya belum cukup. Kenapa belum diberikan? Karena mungkin belum cukup usianya dan lain sebagainya. Oh, kenapa nggak diberikan? Karena itu nggak pas, nggak cocok dan mungkin bisa membahayakan hidup kita. Maka orang tua tidak memberikannya. Nah, kalau orang yang mulai dewasa dalam pengertian dan bertumbuh, dia dapat membedakan itu semuanya. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan. Nah, dengan cara demikian hidup kita akan menyenangkan. Jadi nggak masalah, ditaruh dimanapun kita berada, kita bekerja dengan menyenangkan. Kita nggak berpikir bahwa ngapain saya kerja keras, enak nanti perusahaan dan sebagainya. Kita bekerja dengan menyenangkan. Pemikiran kita jangan pemikiran yang demikian. Kita lakukan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat. Selesai. Karena kita tahu yang memberkati kita bukan hanya perusahaan atau atasan kita atau bos kita, tetapi Tuhan yang memperhatikan dan memberkati hidup kita. Perusahaan, pimpinan, dan atasan mungkin hanya bisa memberikan gaji, tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Nah, oleh karenanya pemikiran-pemikiran kita mesti berubah ke arah yang lebih benar dengan pemikiran yang sehat. Oleh karenanya tinggalkan pola pikir yang kanak-kanak. Kita mesti beranjak pada pola pikir yang dewasa. Nah, kalau demikian, ya kita akan mengalami hidup yang menyenangkan. Kita jadi orang yang nggak mudah kecewa, nggak mudah terluka, nggak mudah tersinggung dan lain sebagainya. Kalaupun mungkin ada orang yang berbuat hal yang tidak baik dan lain sebagainya, kita memiliki pemikiran yang makin berkembang dan kita berpikir bahwa Tuhan bisa pakai mereka semuanya untuk memproses dan membentuk saya. Kita nggak jadi orang yang mudah sakit hati, nggak mudah mengampuni dan lain sebagainya, karena pola pikir kita yang sudah mulai berkembang. Nah, kita harus ke arah sana supaya apa? Ketika pola pikir kita yang sehat itu akan menghasilkan kehidupan yang menyenangkan. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang negatif, tapi kalau pemikiran kita selalu positif, baik, benar, dengan pemikiran iman, maka kita bisa melihat hasilnya yang menyenangkan dalam hidup setiap kita. Karena lagi dan lagi dalam kehidupan kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung untuk membuat sarangnya di atas kepala kita. Demikian pula kita nggak bisa melarang situasi, keadaan, musim, bahkan orang lain berkata-kata, bersikap, dan bertindak seperti apapun. Tapi kita bisa melarang supaya apa yang terjadi dengan situasi keadaan yang ada ataupun mungkin perkataan dan sikap orang lain tidak bersarang dalam pikiran kita. Mengapa seseorang bisa mengalami tekanan yang berat, stres, dan lain sebagainya, sehingga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Hidupnya jadi nggak menyenangkan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan kemudian nggak bisa bersukacita, nggak bisa senyum. Mengapa demikian? Karena pemikirannya yang terlalu berat. Karena dia mengizinkan dalam tanda kutip yang seperti saya katakan, seperti halnya burung itu bersarang di kepala kita. Kata-kata orang lain itu bersarang di kepala kita. Perkataan yang negatif itu bersarang di kepala kita. Dan kita terus memikirkannya. Karena seringkali kita memikirkan pikiran kita ini, kepala kita dipenuhi dengan masalah yang sebenarnya nggak ada. Dalam pemikiran kita bisa menciptakan masalah. Tapi juga dalam pemikiran kita bisa menyelesaikan masalah. Tergantung bagaimana kita. Oleh karenanya, mari kita perbaharui pikiran kita. Metanoia, pemikiran yang diubahkan ke arah yang benar dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga bukan hanya berpikir dipusatkan pada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Maka ketika kita memiliki pola pikir yang benar, hidup kita jadi menyenangkan. Contoh sederhana siapa? Yusuf. Yusuf adalah orang yang memiliki pola pikir yang benar. Sehingga dia bisa mengatakan, sekalipun kalian memiliki rancangan, reka-rekaan yang jahat, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Karena ternyata lewat semua hal ini Tuhan sedang membawa saya mimpi jadi kenyataan, tapi juga untuk memelihara bangsa yang besar. Sehingga Yusuf bisa move on. Yusuf bisa terus berlanjut, bahkan berbuah, berkembang. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Orang yang pemikirannya nggak sehat akan hidup dengan kegalauan.
Tapi kalau orang yang memiliki pemikiran yang sehat, cepat move on, cepat beranjak kehidupannya, bahkan berbuah dan berkembang. Sehingga Yusuf bisa menikmati sebuah kehidupan yang luar biasa, yang menyenangkan. Tapi kalau Yusuf memiliki pemikiran yang negatif, pikiran yang dipenuhi dengan dendam, kebencian, nggak bisa hidup dengan menyenangkan. Coba pemikiran saudara, pikiran kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dendam, dan lain sebagainya. Nggak tenang hidup kita jadi nggak menyenangkan. Semua berawal dari kita. Nah, ketika kita berubah pola pikir kita, lingkungan akan berubah, keadaan akan berubah, dan lain sebagainya. Pada bagian yang pertama saya tutup dengan hal ini. Ada seorang yang berusaha memiliki sebuah visi besar, mengubah dunia. Dia mencoba dan berusaha untuk mengubah dunia, dia sadar nggak bisa merubah dunia. Dia kasih kecil lagi, saya mau mengubah negara saya. Dia berusaha dan nggak berubah. Dia perkecil lagi visinya, lebih baik saya mengubah di daerah saya tinggal. Dia berusaha, nggak jadi juga. Dia memperkecil lagi visinya. Ternyata saya sadar untuk bisa mengubah segala sesuatunya ternyata dimulai dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengharapkan keadaan berubah, tapi sayanya mesti berubah. Nah, ketika saya berubah, keadaan akan berubah, lingkungan akan berubah, bahkan tanpa disadari dunia akan berubah. Nah, semua berawal dari setiap kita. Ketika kita memiliki pemikiran yang sehat, yang baik kita hidup di tengah masyarakat, di lingkungan kita bekerja pun akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, kalau kita jadi pribadi yang menyenangkan, kita bisa merasakan lingkungan yang menyenangkan. Semua dipengaruhi dari kita. Kitalah yang memberikan dampak pengaruh, jangan kita yang dipengaruhi. Nah, oleh karena itu pemikiran kita mesti sehat, sehingga kita bekerja dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan lain sebagainya. Nggak ada prasangka buruk, nggak ada kecurigaan dan lain sebagainya. Hidup menyenangkan, hidup kita jadi menyenangkan. Kalaupun mungkin dalam kehidupan kita tidak dapat disangkal, kadangkala kita mengalami situasi yang bisa menekan dalam hidup kita. Ketika mungkin dokter memvonis kita kena penyakit tertentu, ataupun mungkin kita mengalami hal tertentu dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memutuskan, kita mesti punya pemikiran yang baik. Aku percaya lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana dan tujuan yang indah. Nah, itu membuat kita jadi kuat, jadi bersemangat dalam menjalani hidup. Dan diawali dari mana? Pikiran kita. Tapi sebaliknya, yang membuat keadaan kita makin memburuk, ya pikiran kita juga. Nah, oleh karena itu pemikiran kita mesti diubah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu nyata dan ada bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kedua kita melihat hidup yang menyenangkan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi itu perlu diusahakan dan diupayakan. Nah, upaya pertamanya kita telah melihat, kita perlu memiliki pemikiran yang sehat.
Tanggalkan pemikiran yang nggak sehat, pemikiran yang salah, yang keliru, dan kita beralih pada pemikiran yang sehat, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita punya hidup yang menyenangkan. Pada saat pemikiran kita sehat, kita punya hidup yang sehat, hidup yang menyenangkan di dalam Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang menyenangkan itu juga berasal dari ketika kita hidup dalam integritas. Kehidupan yang tulus, yang jujur apa adanya, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. Sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita hidup dengan integritas, hidup kita pasti akan menyenangkan dimanapun kita berada. Kalau Anda orang yang berintegritas, hidupmu pasti akan menyenangkan. Kenapa? Orang yang punya integritas adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya integritas bukanlah seorang pembohong atau pengkhianat, tapi orang yang hidup benar. Nah, oleh karenanya betapa pentingnya dalam kehidupan kita hidup dalam integritas. Integritas itu artinya satu, baik dari dalam hati, ucapan, sikap, dan tindakan itu selaras, sama, nggak ada yang beda. Nah, oleh karenanya mari kita belajar hidup dalam integritas, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, jujur, tulus, berhikmat. Nah, itu akan mendatangkan sebuah hidup yang menyenangkan buat setiap kita. Menjadi pribadi yang disukai oleh orang. Bukan hanya orang, Tuhan juga senang kalau kita hidup dalam integritas. Bukan hanya orang yang akan memberikan kepercayaan kepada kita, tapi Tuhan juga mempercayakannya. Tapi kalau kita menjadi orang yang pembohong, pengkhianat, kemudian orang yang gak bisa dipercaya, itu artinya kita mendatangkan kesusahan bagi diri kita sendiri. Mau hidup kita susah ataupun senang tergantung dari kita. Kalau kita nggak berintegritas, dapat dipastikan engkau akan menjalani sebuah kehidupan yang susah payah. Tapi kalau kita memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas, hidupmu pasti akan menyenangkan. Oleh karenanya, mari kita belajar punya hidup integritas. Hidup kita akan menyenangkan. Disukai oleh banyak orang, tapi juga disukai oleh Tuhan. Seseorang yang punya integritas. Tuhan Yesus adalah ketika menjadi manusia sebagai seorang yang berintegritas. Tidak heran firman Tuhan mengatakan dia bertumbuh makin besar, makin disukai oleh manusia tapi juga oleh Allah Bapa. Demikian juga dengan pribadi-pribadi yang lainnya seperti halnya Yusuf. Seseorang yang berintegritas, orang yang jujur, dapat dipercaya, tulus, berhikmat, pribadi yang menyenangkan. Mau ditaruh di rumah Potifar sebagai budak, hidupnya menyenangkan. Dia juga nggak hidup kegalau-galauan dan susah-susahan terus, nggak. Tapi dia berusaha terus cepat move on. Nah, orang yang berintegritas sehingga hidupnya menyenangkan, dipercaya dengan banyak hal. Kemudian dibuang di penjara, sama lagi dipercaya, hidupnya menyenangkan. Dimanapun dia berada, nggak persoalan. Ketika seseorang berintegritas, hidupnya dapat menyenangkan dan memberikan dampak juga menyenangkan buat orang lain. Dan inilah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dalam melalui firman-Mu kami belajar punya pemikiran yang sehat, tapi juga hidup dalam integritas. Dengan demikian kami juga punya sebuah kehidupan yang menyenangkan di hadapan Tuhan, tapi juga menyenangkan bagi banyak orang, sehingga kami menjadi berkat, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan yang hidup. Roh Kudus kiranya terus menolong dalam kehidupan kami, sehingga oleh kebenaran firman-Mu terus mengubahkan pemikiran kami dari pemikiran kanak-kanak menjadi dewasa, dari pemikiran yang tidak sehat menjadi sehat di dalam Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun saudara berada, berkat kasih sayang Tuhan mengalir atas kehidupan saudara semuanya. Sudah mengalami berkat anugerah Tuhan yang memberkati dalam kesehatan, dalam keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Walaupun sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Bila kiranya turun atas setiap kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menghibur setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus